Assalamualaikum Bu Desi, bagaimana Waalaikum- kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Ya, kelihatannya Ibu kurang bersemangat ini Bu. Kira-kira apa kabarnya nih Bu? Maaf Pak, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Ya, kira-kira apa itu Bu? Ini Pak, tentang keluhan saya sendiri Pak, bahwa dilihat dari hasil ujian tengah semester, kemarin nilai siswa saya banyak yang di bawah KKM Pak. Oh, kalau begitu dengan senang hati saya akan mengajak Ibu mengobrolkan, membahas tentang permasalahan Ibu itu. Jadi, kita akan membicarakan tentang nilai siswa pada mata pelajaran Ibu yang banyak di bawah KKM. Bukan begitu, Bu? Iya Pak, betul sekali. Nah, Bu, dari pembicaraan tadi, kira-kira apa yang akan kita capai dalam pembicaraan ini, Bu? Saya ingin mendapatkan ide segar tentang cara saya mengajar. Saya rasanya sudah bagus sekali mengajar selama ini. Tapi kok hasilnya di ujian tengah semester masih rendah, belum sesuai harapan saya, Pak. Baiklah, Bu. Jadi, Ibu ingin mendapatkan ide segar terkait proses pembelajaran Ibu. Sehingga nantinya hasil belajar anak lebih baik lagi atau banyak di atas KM. Bukan begitu, Bu? Iya, Pak. Baiklah, Ibu bisa cerita lebih jauh lagi. Ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksudkan? Begini, Pak. Saya sudah ngajar dengan berbagai metode, tapi kok hasilnya masih saja rendah, Pak. Padahal sebelumnya saya sudah menerapkan cara mengajar seperti sebelumnya. Hasilnya masih sesuai harapan. Tapi kok saat ini jauh sekali bedanya? Ibu, apakah ada merasakan perbedaan mengajar anak sekarang dengan anak yang sebelum-sebelumnya? Saya rasa ada, Pak. Anak sekarang memang beda dengan anak yang lalu. Anak yang sekarang lebih cenderung pasif dan malas merespon, Pak. Oke, berarti Ibu merasakan perbedaannya Bu anak sekarang dengan anak sebelumnya. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu ceritakan? Iya, Pak. Anak-anak ketika saya mengajar di kelas itu, memang terkadang kelas itu tidak sehidup yang dulu, Pak. Baiklah, tadi Ibu ada mengatakan bahwa Ibu menggunakan metode yang sama dengan tahun lalu. Kira-kira mengapa Ibu gunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya? Ya, karena selama ini masih berhasil mengajak anak-anak belajar. Anak-anak mendapatkan nilai di atas KKM. Oke, apakah ada metode lain yang bisa Ibu gunakan? Atau Ibu sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik lainnya? Atau bagaimana, Bu? Iya ya, Pak ya. Saya gunakan sebagai metode yang menarik. Saya akan belajar kan saya sudah belajar membuatnya di Canva. Hasilnya bisa dalam video dan juga dalam presentasi kan, Pak? Ya, betul. Sejauh ini, Ibu sudah mendapatkan pencerahan seperti apa, Bu? Saya akan coba tambahkan media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya. Mungkin saja dengan metode yang sama dengan yang tahun lalu. Tapi sekarang saya tambahkan dengan media yang menarik. Seperti video atau saya ambil dari YouTube, Pak. Kemudian saya buat dari Canva. Ya, bagus sekali. Bahwasanya yang Ibu katakan tadi sangat bagus. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, apa rencana Ibu ke depannya untuk yang terkait yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, Pak. Saya buat dari Canva, kemudian saya cari juga di media video lainnya. Misalnya ada yang saya ambil dari YouTube untuk proses pembelajaran saya di kelas berikutnya. Ya, betul sekali, Bu. Jadi hal tersebut kira-kira kapan dan mau Ibu mulai dari mana, Bu? Mungkin saya akan mencari di buku sumber, Bu, Pak. Kemudian saya buatkan sebuah media yang menarik dan juga mencari video terkait dari YouTube.
Ya, bagus sekali. Jadi, kira-kira adakah rekan kerja Ibu yang bisa diajak untuk membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Eh, ya Pak, mungkin ada, yaitu mungkin bisa saya meminta bantuan kepada teman-teman. Dia juga banyak media yang sudah dia buat sendiri dari Canva. Nah, adakah ide lain lagi, Bu, untuk membuat media yang menarik selain yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin saya akan mencoba mencari media-media tersebut dari internet, dan saya akan sesuaikan dengan kondisi sekolah, Pak. Oke, sekarang target Ibu itu sudah bagus sekali. Ibu akan mulai membuat medianya kira-kira kapan, Bu? Mungkin mulai hari ini saya akan mencoba membuatnya hingga bulan depan, Pak, sehingga di bulan depan bisa saya terapkan pembelajaran di kelas, Pak. Baiklah, supaya apa yang telah disampaikan tadi dan direncanakan tadi dapat kita kontrol bersama dan mengetahui progres Ibu membuat media yang menarik selesai sebelum bulan depan gimana, Bu? Mungkin kita bisa berjanjian lagi, Pak, di akhir bulan ini. Saya akan kabari Bapak kembali. Oke, Bu. Jadi akhir bulan ini kita ketemu lagi ya, Bu. Baiklah, Pak, terima kasih. Karena sudah sore, sudah dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya, Bu. Alhamdulillah, Pak. Saya juga senang mendengarkannya. Tapi saya amati hari-hari ini Bapak kelihatannya tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Pak? Itulah, Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya. Oh, apa hari ini Pak Irfan ada waktu untuk kita sekedar berbincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Iya, alhamdulillah terima kasih Bu ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya gak bisa tenang. Oh ya Pak, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya dari pembicaraan kita ini saya sangat berharap Bu bahwasanya mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan kepada Ibu tentang keluh kesah saya. Kira-kira masih ada enggak yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Selain itu, saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oh, ya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa ya Pak? Silakan Bapak ceritakan. Iya, ini permasalahan tentang asesmen Bu di dalam kelas, tentang penilaian dan pelaksanaan PBM dalam proses pembelajaran. Selama ini memangnya bagaimana Bapak menerapkan asesmen di kelas Bapak? Ya, kalau menurut saya memang sebenarnya masalah ini tidak serius Bu. Lantas apa yang sudah Bapak terapkan selama ini? Belum berbuah baik kah? Itu Bu, Bapak pengawas kemarin mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Bagaimana hasil penilaian siswa selama ini Pak? Ya, jadi hasil penilaian tersebut saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas, bahwasanya beliau keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Irfan terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dari lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, kelihatannya beliau agak kurang berkenan begitu, Bu.
Jadi masalahnya begitu. Baiklah kalau begitu mungkin saya ingin bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi kepada Ibu, bahwasanya saya telah menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, dan juga menyenangkan bagi murid kita, Bu. Tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, sebenarnya itu sudah saya gunakan, Bu, sumber belajarnya. Namun, saya rasa itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Iya, sebenarnya itu kan sudah bagus, Pak. Kemudian soal-soal outputnya bagaimana menurut Bapak? Hasilnya saat Pak Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebenarnya kan karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Bu, betul juga ya Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya saya tidak terpikiran sampai ke sana tadi. Selama ini memang untuk saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya Bu, benar Bu. Saya pikir memang ada benar juga yang Ibu sampaikan. Jadi, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sekarang. Akan tapi masih ada sedikit yang mengganjal juga Bu, suatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai juga. Oh, baiklah Pak. Lalu, kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedih? Sedikit resah selama ini. Ya, sebetulnya yang membuat saya rasa itu dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah kita. Saya takutkan nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oh iya ya Bu ya, kira-kira nantinya saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak nanti Bu? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya tadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Pak, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Guru selanjutnya? Iya Bu, jadi setelah kita pembicaraan tadi, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membedakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi bagi saya Bu. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Bapak lakukan? Ya, selain yang tadi, saya juga berencana untuk menemui Pak Pengawas dan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga minta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu.
Wah, subhanallah, luar biasa ya Pak ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak Guru sudah merasa lega. Ya, terus dari itu Pak Irfan rencanakan tadi. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ataukah adakah batas deadline waktunya? Ya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses pembelajaran, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk arahan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Lalu selanjutnya kira-kira dukungan apa lagi yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Ya Bu, nah terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya, sehingga barangkali nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling bekerjasama. Wah, ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja sesuai dengan hati yang nyaman, pikiran yang tenang, dan ceria seperti dulu lagi. Amin, amin ya rabbal alamin Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas saran-saran dan masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi bagaimana, Pak? Sudah selesai apa sudah tenang hatinya, Pak? Sudah merasa nyaman? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi ini mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan para murid yang di wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin depan. Iya, Pak, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.